Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Clement Jaya Simbolon. Hari ini bersama saya kita akan mempelajari tentang 8 jalan kebenaran dalam Buddhisme. Seperti yang kita tahu bahwa agama tidak lepas dari aliran atau yang sering disebut dengan mazhab. Demikian halnya dengan agama Buddha memiliki berbagai macam aliran, di antaranya Mahayana dan Hinayana. Mahayana sendiri terpecah dan terbagi menjadi banyak aliran. Sedangkan di dalam Hinayana terdapat Sarvastivada dan juga Theravada. Akan tetapi, yang terus mempertahankan ajaran asli Buddha hanyalah Theravada. Theravada merupakan aliran yang bertujuan sampai pada kesucian. Ajaran Buddha sering juga disebut dengan Dharma atau merupakan sebuah sistem pencerahan dan pandangan. Di dalam Dharma terdapat Dhamma dan merupakan ajaran yang memuat kebenaran-kebenaran yang sudah ditemukan oleh Buddha sebelumnya. Dhamma memuat 4 tahap ajaran Sang Buddha, yakni hidup merupakan penderitaan, asal-usul penderitaan, akhir dari penderitaan, dan jalan kepada akhir penderitaan. Sang Buddha membagi jalan kepada akhir penderitaan menjadi 3 kategori, yakni moralitas atau disebut dengan sila, meditasi atau disebut dengan samadhi, dan kebijaksanaan atau disebut dengan panna. Ketiga prinsip yang telah dibagi oleh Sang Buddha ini kemudian diklasifikasikan kembali, yaitu panna atau kebijaksanaan mencakup pandangan yang benar dan pikiran yang benar. Sila atau moralitas mencakup ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan pencaharian yang benar. Dan samadhi mencakup penghidupan yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Di samping itu, Sang Buddha juga mengajarkan tentang kekotoran batin dan membaginya menjadi 3, yakni kilesa yang disebut sebagai kekotoran batin kasar yang jelas ditangkap oleh panca indera. Nivarana disebut sebagai kekotoran batin yang halus dan sulit diketahui. Dan anusaya yang disebut dengan kekotoran batin yang sangat halus dan sangat sulit untuk diketahui. 8 jalan kebenaran merupakan ajaran Buddha untuk membawa umat Buddha lepas dan bersih dari kekotoran batin dan sampai pada keinginan umat Buddha untuk mencapai kebahagiaan. Dalam ajaran agama Buddha terdapat ajaran yang disebut dengan Dhamma. Dhamma sendiri memuat 4 tahap ajaran Sang Buddha, yakni hidup merupakan penderitaan atau sering disebut dengan dukkha, asal-usul penderitaan atau disebut dengan dukkha samudaya, dan akhir dari penderitaan yang disebut dengan dukkha roda, dan satu lagi disebut dengan jalan kepada akhir penderitaan atau dukkha nirodha gamini patipada. Sang Buddha sendiri membagi dukkha nirodha gamini pada menjadi 3 kategori, yakni moralitas atau disebut dengan sila, meditasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panna. Sekarang kita akan membahas ketiga kategori tadi. Kategori pertama disebut dengan moralitas atau sila. Dalam moralitas terdapat 3 unsur penting dari 8 unsur jalan kebenaran. Poin pertama disebut dengan berbicara benar. Berbicara benar ini merupakan usaha untuk menahan diri dari berbohong, memfitnah, mencaci maki, melakukan pergunjingan. Suatu ucapan dapat dikategorikan menjadi benar jika ucapan itu memang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kemudian, ucapan itu berlandaskan pada alasan yang tepat. Kemudian, mengandung faedah atau berfaedah dan tepat pada waktunya. Poin kedua dari moralitas disebut dengan berbuat benar. Berbuat benar merupakan usaha untuk menahan diri dari pembunuhan, pencurian, asusila, dan penggunaan obat-obatan yang menimbulkan kehilangan kesadaran dan ketagihan. Jadi poin ini berkaitan dengan
badani atau keinginan-keinginan badani yang berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi berbuat benar ini yaitu merujuk pada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang benar atau perbuatan yang terhindar dari kekotoran batin. Poin ketiga dari moralitas disebut dengan pencaharian benar. Pencaharian benar merupakan usaha menghindari mata pencaharian yang menyebabkan kerugian dan penderitaan makhluk lain. Jadi poin ketiga ini merupakan cara kita dalam mencari mata pencaharian kita. Jangan sampai mata pencaharian kita itu merugikan orang lain, lebih-lebih sampai menyebabkan penderitaan makhluk lain. Kategori kedua dari dhamma disebut dengan meditasi atau samadhi. Dalam meditasi terdapat 3 unsur penting dari 8 jalan kebenaran. Poin pertama disebut dengan upaya benar. Upaya benar merupakan usaha untuk mencegah munculnya kejahatan baru, usaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada, usaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul, dan memajukan kebaikan yang sudah ada. Poin kedua dari meditasi disebut dengan perhatian benar. Perhatian benar ini merupakan perhatian penuh pada badan jasmani, perasaan, pikiran, dan mental atau batin. Jadi ini berkaitan dengan internal diri kita masing-masing. Poin ketiga dari meditasi disebut dengan konsentrasi benar. Konsentrasi benar merupakan pemusatan pikiran pada objek yang tepat, sehingga batin mencapai keadaan tinggi dan mendalam. Kategori ketiga dari dhamma disebut dengan kebijaksanaan atau pana. Dari kategori ini terdapat 2 unsur penting dari 8 jalan kebenaran, yakni pandangan yang benar. Pandangan yang benar merupakan pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 4 kesunyataan mulia, hukum tilakana, hukum patikka, samuppada, dan hukum kamma. Poin kedua dari kebijaksanaan disebut dengan pikiran yang benar. Pikiran yang benar merupakan pikiran yang bebas dari nafsu duniawi, bebas dari kebencian, dan bebas dari kekejaman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa kekotoran batin dapat dibersihkan dengan 8 jalan kebenaran. Dalam materi ini diterangkan bahwa sila merupakan cara membersihkan diri dari kilesa, samadhi untuk membersihkan diri dari nivarana, dan pana untuk membersihkan diri dari anusaya. Jadi 8 jalan kebenaran jika dilakukan dengan baik akan membersihkan umat Buddha dari segala jenis kekotoran batin sehingga sampai pada nibbana atau pencapaian terakhir. Melepaskan diri dari keinginan serta nafsu duniawi dan mampu melakukan samadhi atau bersikap tidak peduli dengan cara hidup duniawi merupakan cara hidup Buddha yang diwariskan kepada umat Buddha agar umat Buddha juga bisa sampai kepada kebahagiaan sejati. Demikian materi ini, saya ucapkan terima kasih, semoga berguna.